Spill itinerary Kuala Lumpur hari pertama dari Gedung ini memiliki struktur baja terberat di dunia. Gimana strukturnya ya? Kalau di Indonesia memang belum banyak hasil topoking yang usianya sudah tua dan sampai berbuah. Ada sih banyak, tapi masih muda-muda. Atau mungkin Akadu belum menemukannya. Nah, sengaja nih kita datang ke Malaysia untuk melihat pohon durian hasil topoking yang umurnya sudah tua dan sudah berbuah seperti ini. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini sebagai bentuk informasi dan hiburan. Harap-harap sahabatku semua semoga terhibur dan semoga mendapatkan informasi yang sebenarnya. Malaysia selalu mencatatkan rekor yang begitu cemerlang di kawasan negara Asia Tenggara. Kuala Lumpur, kotanya yang begitu sangat terkenal di penjuru dunia. Bahkan kota Kuala Lumpur ini menjadi kota pariwisata. Berbagai pelancong dari luar negara datang untuk mengunjungi kota tersebut. Sebenarnya ada apa sih di kota Kuala Lumpur dan kenapa selalu menjadi destinasi wisata bagi para pelancong orang luar negara? Kalau menurut pendapat Bang Toha, saya juga pernah mengunjungi Kuala Lumpur, Bukit Bintang, dan juga kota-kota yang merupakan salah satu destinasi wisata yang utama di Kuala Lumpur. Dari segi kebersihan, pemandangan memang sangat menakjubkan. Kemudian dari segi harga makanan juga begitu sangat murah meriah. Itulah yang menyebabkan kenapa Malaysia selalu mencatatkan rekor cemerlang, tidak ada pungutan liar. Bahkan untuk para pelancong juga begitu sangat ramah ya. Andai kata Anda ingin jalan-jalan dari satu wisata lainnya ke wisata tempat yang berbeda, itu kebanyakan wisatanya gratis. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Kemudian taman-taman untuk tempat beristirahat, untuk menghilangkan penat sejenak juga sangat-sangat membuat para pelancong begitu sangat nyaman. Lalu seperti apa pemandangan di Kuala Lumpur? Dan ternyata selain kotanya yang begitu sangat memanjakan para pelancong, Malaysia juga mencatatkan rekor yang paling tidak bisa dimiliki oleh negara Asia Tenggara lainnya. Di antaranya adalah gedungnya. Kok gedungnya sih? Di antaranya adalah mempunyai gedung merdeka yang begitu amat tinggi banget. Seperti apa informasinya? Langsung kita reaction videonya bersama-sama. Gedung ini memiliki struktur baja terberat di dunia. Gimana strukturnya ya? Yuk kita bahas. Gedung Merdeka 118 ini tidak hanya menjadi landmark di Kuala Lumpur, tetapi juga menjadi gedung tertinggi kedua di dunia. Fondasinya terbuat dari pilar raksasa berjumlah 137 buah dengan kedalaman mencapai 60 meter. Dan pada bagian atasnya disatukan dengan beton bertulang. Untuk mencapai ketinggian 679 meter, struktur gedung ini harus dibuat kokoh dan tahan terhadap semua ancaman. Maka dibangun inti struktur beton yang dikelilingi 8 pilar di sekitarnya. Pilar tersebut juga terbuat dari beton bertulang. Dengan beban lateral seperti beban angin dapat ditransfer ke inti struktur, maka dipasang outriggers dan belt trusses ini. Outriggers ini juga menghubungkan antara pilar dan inti struktur. Outriggers ini mengikat pilar dan inti struktur menjadi satu. Struktur outriggers ini dipasang pada lantai 25, 40-43, 60, 75-77, 96, dan 112 sampai dengan 115. Belt truss ini mengikat 3 lantai yang sama dengan rangka baja besar yang mencengkram menara seperti ikat pinggang. Outriggers baja ini disambungkan dengan las dan memerlukan waktu 100 jam untuk mengelas satu sambungannya. Gedung ini dirancang oleh vendor Katsalidis dan untuk engineer-nya dari Arup dan Lira Consulting. Kontraktornya dari Samsung CNT Corporation. Pembangunannya memerlukan waktu 9 tahun yang dimulai pada tahun 2014 dan selesai pada tahun 2023 dan menghabiskan dana sebesar 1,3 miliar dolar atau setara dengan 21 triliun rupiah. Dan itu dia Merdeka 118. Next kita bahas struktur apa lagi ya? Jangan lupa follow dan komen untuk konten menarik lainnya. Thank you. Spill itinerary Kuala Lumpur hari pertama dari pagi sampai malam, kira-kira serunya kemana aja ya? Jangan lupa di save dan di share ya. Yang pertama kita cafe hopping di daerah Chowkit. Ini di sini tuh ada berbagai macam cafe gemes. Salah satunya si Cookie Plate ini. Tempatnya gemes banget buat foto-foto dan mostly mereka tuh jualnya cake gitu dan ada brunch menu juga sih. Habis itu bisa sekalian foto-foto di jalan ini nih biar kelihatan Twin Towersnya. Lanjut kita makan berat. Ini kita makan siang di Nasi Kandar Pelita. Ini emang terkenal banget sih nasi kandarnya karena deket juga sama KLCC. Senang gue selalu pakai Java Isim ya. Next dari Nasi
Sikandar Pelita tinggal jalan kaki aja menuju KLCC Park. Ini tuh lokasinya ada di belakang Surya KLCC. Seru banget dan nyantai, bengong, baca buku di situ dan anak-anak pasti suka juga. Apalagi bisa foto-foto dengan background Twin Tower di jembatan ini. And welcome to Bukit Bintang. Kayaknya nggak lengkap ya kalau ke Kuala Lumpur tapi nggak explore Bukit Bintang, daerah tersibuk yang ada di Kuala Lumpur. Selain shopping, kalian bisa datang ke Come True Cafe ini yang benar-benar view-nya langsung ke pavilion KL gini. Kita tutup hari ini dengan keliling KL naik hop on hop off bus. Ternyata seru banget ya menikmati malam di KL dengan naik bus buat 2 hour city tour kayak gini. Kalau kalian penasaran sama detailnya bisa komen di bawah ya. Follow Worth Your Visit buat inspirasi travel kalian. Bye. Wow, luar biasa. Ternyata Malaysia memiliki rekor yang begitu sangat-sangat sulit untuk disaingi oleh negara Asia Tenggara lainnya. Termasuk salah satunya punya gedung tertinggi nomor 2 di dunia. Wow, keren dan luar biasa ya. Kapan Indonesia mempunyai gedung yang seperti ada di Malaysia? Tapi untuk sahabat-sahabatku yang dari Indonesia tidak perlu khawatir. Kabar-kabarnya Indonesia juga akan membangun gedung yang sangat tertinggi di Asia Tenggara. Berarti kalau membangun gedung tertinggi di Asia Tenggara berarti melebihi Menara Merdeka ya. Ya kita doakan saja, mudah-mudahan bukan kabar angin. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Kemudian Malaysia ini juga mencatatkan rekor yang saat ini tidak bisa dimiliki oleh negara lain. Termasuk salah satu Menara Kembar Petronas yang tidak bisa dimiliki oleh negara manapun. Bahkan Menara Kembar Petronas ini juga termasuk menara yang paling tertinggi di dunia. Wow, keren luar biasa. Dan keindahan pemandangan kotanya begitu sangat membuat para pelancong takjub. Dan itulah kenapa Malaysia selalu mendapat kunjungan pelancong yang begitu sangat banyak banget. Bukan sampai habis di situ saja. Malaysia juga mencatatkan rekor duriannya yang begitu sangat terkenal di penjuru dunia. Tetapi Indonesia saat ini juga tidak mau tertinggal. Ya memang harus bersabar karena baru memulai dan ingin belajar seperti Malaysia supaya duriannya mendunia dan viral. Seperti apa durian-durian yang ada di Malaysia? Kenapa bisa viral dan kenapa bisa mendunia? Langsung kita reaction video berikutnya. Kalau sama Thailand, durian kita sudah kalah jauh. Tapi kalau sama Malaysia, Indonesia sudah pasti kalah juga. Ya betul, harus kita akui lagi kalau pertanian durian kita ternyata masih belum bisa bersaing dengan Thailand dan juga Malaysia. Jangan bahas pemerintahnya ya. Pokoknya pemerintah kita, pemerintah Malaysia dan Thailand, semuanya sudah melakukan yang terbaik untuk petani duriannya. Kalau pemerintah Thailand nilainya 12, Malaysia 11, pemerintah Indonesia berapa ya? 10 atau 10/12. Kemarin kan ketika compare durian kita dengan Thailand, ternyata didapatkan fakta bahwa Thailand lebih maju karena di Thailand perkebunan duriannya didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Mereka memaksimalkan teknologi di bidang pertanian untuk memproduksi sebanyak-banyaknya durian dan memasarkannya ke China sehingga antara swasta, masyarakat dan pemerintahnya saling bersinergi untuk memajukan duriannya. Fix soal itu kita kalah jauh. Nah, sekarang kita compare dengan Malaysia. Kalau Mimin Akadu simpulkan nih, Malaysia dan Indonesia dari segi sarana dan prasarana yang dimilikinya hampir mirip. Cuma kita kalah dengan usia pohonnya. Artinya Malaysia sudah sejak puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu sudah mulai mengembangkan potensi duriannya. Buktinya di Malaysia banyak sekali dijumpai durian-durian dengan varietas yang unggul. Varietas unggul seperti musangking, duri hitam dan yang lainnya tidak serta-merta tumbuh begitu saja dari hutan, melainkan hasil seleksi dan buah kerja keras petani durian Malaysia dari puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu. Hebat kan jiran kita yang satu ini? Jadi bagaimana nih strategi kita supaya bisa bersaing dengan Thailand dan Malaysia? Ngomong-ngomong, Vietnam sudah mulai gencar nanam durian loh. Mau kalah lagi sama Vietnam? Mau lihat pohon durian hasil sambungan yang sudah berbuah? Sini-sini merapat, kita bahas lagi nih salah satu metode perbaikan varietas pohon durian yang sudah ditanam, yaitu top walking. Udah nggak asing kan dengan istilah top walking? Ya betul, yang suka dipraktekkan sama Mang Mehong. Nah, ngomong-ngomong top walking dan Mang Mehong ini sudah mendedikasikan dirinya untuk menjadi top walking spesialis. Semoga Mang Mehong jadi ahli top walking durian nomor 1 di Indonesia nantinya ya. Amin. Kalau di Indonesia memang belum banyak hasil top walking yang usianya sudah tua dan sampai berbuah. Ada sih banyak, tapi masih muda-muda.
muda atau mungkin Akadu belum menemukannya. Nah, sengaja nih kita datang ke Malaysia untuk melihat pohon durian hasil topoking yang umurnya sudah tua dan sudah berbuah seperti ini. Nah, ini lihat ya teman-teman, buat yang bilang topoking itu tidak akan berbuah, mudah tumbang dan lain-lain, lihat nih, ini baik-baik jangan ngedip matanya. Kalau kita rawat, kita jaga, kita maintenance dengan maksimal, pohon hasil topoking juga akan hidup puluhan bahkan ratusan tahun. Di Malaysia banyak pohon durian hasil topoking yang umur topokingnya sudah puluhan tahun. Itu artinya memang di Malaysia sudah sejak lama petani duriannya sudah menerapkan teknologi dan pengetahuannya untuk menghasilkan durian yang berkualitas. Jadi kalau sekarang kita banyak mengenal durian kualitas bagus asal Malaysia, itu adalah buah hasil kerja keras mereka. Nah, Malaysia sudah jadi contoh sukses pengembangan varietas durian yang berkualitas. Thailand sudah sukses dengan pengelolaan dan modernisasi kebunnya. Sekarang Indonesia harus bisa belajar dari mereka supaya bisa menjadi produsen durian berkualitas nantinya. Tetap semangat menanam, bersedekah oksigen sambil panen si raja buah. Beli bibit durian cuma di Akadu ya. Bye. Yang viral di media sosial kan abang yang satu ini ya. Dia pintar sekali buka duriannya. Macam buka apa saja, sat beres. Tapi waktu berkunjung ke sini, Akadu justru melihat satu hal inspiratif yang bisa jadi pembelajaran buat kita semua. Ini dia Atowa, pria sejati umur 84 tahun, seorang petani durian senior dari Malaysia. Beliau menanam durian waktu umur beliau 60 tahun. Dan sekarang pohon duriannya sudah berumur 84 tahun dan bisa menjadi sumber pendapatannya, menghidupi dirinya, keluarga, dan para pegawainya. Dan yang paling menakjubkan, di umur yang senja ini beliau masih suka makan durian dan setiap kali makan durian katanya beliau selalu merasa happy dan bugar. Dan satu lagi nih, duriannya sudah terkenal ke seantero dunia. Nah, apa yang bisa kita petik pelajarannya dari Atowa ini? Betul, sukses berkebun durian itu bukan soal umur, bukan soal terlambat atau terlalu cepat, tapi segera memulai, segera menanam dan bersungguh-sungguh dalam menjalankannya. Banyak nih yang skeptis terhadap pohon durian, katanya menanam durian mah nggak bisa dinikmati hasilnya, keburu tua, keburu mati baru pohonnya berbuah. Stop punya pikiran seperti itu. Bibit durian zaman sekarang mah berbeda dengan bibit durian hutan. Bibit sekarang bisa ditanam dan berbuah dalam kurang dari 5 tahun saja. Buat om, bapak, ibu yang baru pensiun, cocok nih untuk mulai menanam dan jalani slow livingnya menjadi petani durian seperti Atowa ini. Tapi inget ya, yang mau nanam durian, bibitnya dari Akadu, biar tidak ditipu penjual bibit yang nakal. Kita langsung berkunjung ke durian I'm from Australia. Tok-Wa. Okay. Just now, what you open? We have two kampung. Masya Allah. This one D24. Dikunjungi And this one pelancong dari luar negara. Luar biasa. You open this Durian one first. Tok-Wa. Wow. Oh, very nice, very soft. Good You can texture. taste. Let me try. Hey, you want? Orang Malaysia itu luar biasa. Very good. Tidak banyak cakap, tapi tahu-tahu mendunia. Keren ya. Bitter, but most Salut. Tengok, I duriannya forget banyak your dikunjungi name. para pelancong dari luar negara. Melissa. Nice name. Okay, you can open IOI. Iya. Kapan Indonesia bisa seperti ini? Orange color. Wow. Padahal Tok-Wa ini sudah berumur ya, tapi beliau sangat luar biasa dalam menanam durian. Test IOI. Creamy. Kalau very creamy. info dari masnya, Tok-Wa menanam durian di umur 60 tahun. Kemudian sekarang umurnya sudah 84 tahun. Dan hasilnya bisa kita lihat sendiri. Durian Tok-Wa terkenal di penjuru dunia. Wow. Dan sudah dikirim ke berbagai luar negara. Keren. Dah payah. Sangat menginspirasi ini loh. Dah payah. Dah. Ini this one D24. Luar biasa. This one so creamy. Ini manis, legit, Open enak and banget ini pastinya. Wow, nyami. Oh, dikasih free juga sebagian. Wow. Very good. This one I like D24. Wow. Yeah, it's good. Maybe Yeah. this is number one. I think so. It's very nice. D24 loose Musang King. Creamy, creamy. D24. Musang King keren. Okay. Luar enjoy. biasa. Sentuh. Duriannya viral Bye bye. di penjuru dunia. Ini Blackton. Blackton. Nanti dah makan Blackton. Blackton. Makan Wow. Musang King dulu ke Blackton dulu sedap. Boleh makan sama-sama. Belum sekali okey.
Atau wah, ini suhunya durian ya. Semakin tua semakin menjadi keren luar biasa. Wow. Masya Allah. Ternyata beliau di umur yang tua juga ikut merawat pokok durian yang ditanam sejak umur 60 tahun. Dan sekarang kita bisa melihat hasilnya luar biasa. Wow. Selain daripada musangking dan lain dia pun. Kalau di kampung saya kebanyakan durian itu durian kampung dan bijinya besar, tidak seperti di Malaysia ini loh. Durian musangking warnanya kuning, manis, legit dan enak banget. Tengok warnanya, Masya Allah, begitu menggoda selera. Durian musangking, wow. Luar biasa ya, ternyata kebunnya begitu sangat luas dan bisa langsung makan di kebun. Keren. Oke, untuk sahabat-sahabatku, videonya cukup sampai di sini. Luar biasa, ternyata Malaysia merupakan salah satu negara yang menghasilkan durian yang begitu sangat viral di dunia dan menghasilkan kualitas premium, sehingga durian daripada Malaysia ini begitu banyak diminati dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Banyak orang Indonesia yang pergi ke Malaysia menikmati durian Malaysia, dan banyak juga durian Malaysia dikirim ke Indonesia untuk dijual di Indonesia. Dan apa yang kita harus contoh dari negara tetangga kita harus banyak belajar bab hal durian. Oke, cukup sekian. Semoga video ini menjadi informasi dan hiburan buat para sahabatku semua. Dan tentunya jika suka dengan kontennya Bang Toha Mersing, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat-sahabat Anda semua. Video ini bukan bahan perbandingan, tetapi untuk saling memberi informasi dan hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.